Play Cinema Channel, kabarmu pielur. Buat kalian yang mulai lelah kayak Mbak Yani, harus tetap semangat ya. Karena lelah kalian gak cuma harus jadi lila, tapi setidaknya harus jadi rumah dan mobil lah. Ya dong. Mbak Yani yang menolak menjadi beban keluarga di video kali ini akan menceritakan sebuah film yang berjudul Legend of the Guardian: The Owl of Ga'Hoole, rilisan tahun 2010. Ceritanya nih tentang seekor burung hantu yang ingin membebaskan dua saudaranya dari penguasa yang jahat. Oke deh, keburu wifi tetangga dimatiin, jadi kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya, let's go! Scene dibuka dengan Noctus, seekor burung hantu baru saja pulang berburu. Di rumah dia bertemu dengan Marella istrinya dan ketiga anaknya yaitu Claude, Soren, si bungsu Eglantine, serta Nyonya Pi, pengasuh anak Noctus. Dimana saat Noctus baru pulang nih, Soren terlihat sedang menceritakan kisah Guardians of Ga'Hoole atau prajurit gagah pemberani yang dipimpin oleh Lace berperang melawan burung hantu jahat bernama Paruh Besi kepada Eglantine, adiknya. Metalbeak! Roar! Namun nih, kelihatannya Claude yang sering mendengarkan dongeng tersebut merasa tak suka. Dia kemudian sedikit ribut dengan Soren, hingga akhirnya si ibu menengahi dan mereka disuruh tidur. Malamnya mereka yang merupakan hewan nokturnal bangun untuk melakukan aktivitasnya. Di hari itu, Claude dan Soren diajari terbang ayahnya dari batang ke batang. Kelihatannya nih Soren sedikit lebih cepat tanggap daripada Claude. Tak lama ibu mereka datang mengajak Noctus berburu, dan karena mereka tak diizinkan ikut, akhirnya Soren dan Claude masuk ke rumah. Namun karena bosan, mereka berdua keluar rumah untuk latihan terbang lagi. Tapi kali ini Claude sedikit curang. Dia mendorong Soren dan Soren yang refleks juga ikut mendorongnya hingga akhirnya mereka terjatuh. Padahal lur, tanah bagi burung hantu seumuran mereka adalah tempat terburuk karena berbagai konsekuensinya. Tuh lihat, belum apa-apa aja udah mau diserang sama hewan lain. Untung saja mereka segera ditolong Jude dan Jet. Namun bukannya dikembalikan ke sarangnya, dua burung dewasa itu malah membawanya pergi entah kemana alias diculik. Di perjalanan mereka bertemu dengan para burung muda lain yang juga sama-sama sedang diculik. Salah satunya adalah Gylfi, burung hantu ras peri yang dibawa oleh Crimble. Singkatnya, sampailah mereka di sarang atau markas besarnya Nira yang merupakan istri dari Paruh Besi. I am Naira, Abla General of St. Aegilius. Sementara yang menculik para burung muda ini nih, mereka adalah prajuritnya. Nira memang sengaja menculik para burung muda untuk dijadikan pekerja dan yang bibit unggul akan dijadikan prajurit. Kemudian Soren dan Gylfi akhirnya dijadikan pekerja karena mereka berani menjawab perkataan Nira. Dan saat Soren mengajak Claude untuk bersamanya, dia tidak mau karena Claude lebih memilih menjadi seekor prajurit daripada bersama saudaranya. Saat sedang ke sebuah tebing, Soren dan Gylfi menyadari jika para pekerja di sana kondisinya seperti terhipnotis. Kemudian mereka yang telah sampai disuruh melihat bulan lalu tidur. Merasa akan terhipnotis dengan cara tersebut, Gylfi dan Soren sepakat untuk tidak tidur semalaman. Beberapa jam setelahnya, para pekerja mulai diajak lagi ke sebuah tempat. Ternyata mereka disuruh mengumpulkan sebuah makanan yang mana di dalam makanan tersebut terdapat sebuah serpihan logam yang katanya logam tersebut memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Dan Soren menjadi pekerja pertama yang harus mengumpulkan logam tersebut. Sementara burung yang terpilih menjadi prajurit sedang dilatih Nira cara terbang. Mereka kemudian disuruh menangkap seekor burung dan kelihatannya Claude dapat menangkap burung itu dengan cepat dan tepat. Kembali ke para pekerja setelah Soren berhasil melakukannya, dia dan Gylfi malah ketahuan berbohong.
Mereka kemudian dibawa oleh Grimble ke tempat yang sepi untuk dihukum. Namun bukannya dihukum, ternyata mereka malah akan dilatih terbang. Loh, kok bisa? Iya, karena Grimble sebelumnya telah berjanji pada dirinya sendiri akan membebaskan burung yang pemberani dan cukup pintar. I told myself if any came who was smart, I'd help them. Kenapa? Karena Grimble sebenarnya tidak menyukai Naira. Dia adalah burung yang senasib dengan para burung kecil di sini. Dahulu dia dipisahkan dari keluarganya, diajari jahat, kemudian keluarganya disandra agar Grimble mau mengikuti semua perkataan Naira. Next, Grimble mengajari Soren dan Gylfi terbang. Saat mereka sudah lumayan bisa nih, Grimble berkata bahwa mereka harus bisa terbang jauh sampai ke Gahul menemui Guardian. Dia juga menambahi, dirinya akan ikut bersama mereka, namun sebelumnya dia harus menyelamatkan keluarganya terlebih dahulu. Tapi semua perbincangan mereka ternyata telah didengar oleh Naira yang datang ke sana bersama Clad. Saat itu juga Grimble menyuruh Soren dan Gylfi pergi ke Gahul untuk memberitahu semua kejadian ini kepada Guardian. Namun mereka berdua masih ragu karena belum terlalu pandai terbang. Grimble terus melawan Naira agar tak dapat mengejar mereka. Clad yang saat itu ditawari bergabung dengan saudaranya juga tak mau dengan alasan bahwa dia telah menemukan rumah aslinya. Selanjutnya Soren dan Gylfi memberanikan diri untuk terbang. Dan karena keberaniannya mereka akhirnya bisa kabur bahkan lolos dari kejaran para prajurit. Sedangkan Clad yang berhasil meyakinkan Naira dan Paruh Besi atas keputusannya memboyong Eglantine ke kerajaan. Namun karena adik bungsunya masih penakut, akhirnya dia ditempatkan bersama para pekerja. Beralih ke Soren dan Gylfi, mereka yang sedang dalam perjalanan menuju pohon Gehul bertanya arah pada burung bernama Digger. Dan melihat kondisi mereka sangat kecapean, Digger akhirnya mengajak dua burung itu ke sarangnya. Belum lama di sana datang burung hantu yang ukurannya lebih besar bernama Twilight. Dia membawa seekor ular untuk dijadikan santapan malamnya. Ternyata ular itu adalah Nyonya Pi, pengasuh Shoren. Ceritanya Nyonya Pi tertangkap saat dia sedang mencari anak Noctus yang hilang karena kedua orang tuanya khawatir. Setelah mendengar itu, Shoren tak mengubah keputusannya untuk tetap pergi ke pohon Gehul. Karena Twilight mengetahui akses menuju ke sana, akhirnya dia bersama Nyonya Pi mengantar Soren CS pergi ke Gehul. Singkatnya, sampailah mereka di Laut Helmer. Kedatangan mereka disambut seekor terenggiling bernama Echidna yang ternyata nih sudah meramal kedatangan Shoren yang akan menyelamatkan kerajaan Guardian. Echidna lalu menyuruh mereka semua terbang dengan lurus melewati lautan Helmer. Tanpa kelamaan mereka segera melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Dagger yang mulai kelelahan karena harus menerjang badai terjatuh ke laut. Shoren segera menolongnya, namun Dagger lebih dahulu ditolong oleh seekor burung cantik dengan sayap yang indah. Mereka lalu diajak ke pohon Gehul. Saat sampai, Shoren dan Gylfi segera menceritakan semua kejadian yang mereka alami di markas Paruh Besi kepada sang raja. Namun raja itu bukanlah Lais. Dia kemudian mengutus 3 prajurit terhebatnya yang diketuai oleh Almer untuk melihat fakta dari opini yang diceritakan Soren. Sementara Soren dan kawan-kawan diajak room tour oleh Otulisa. Setelah selesai, mereka disuruh belajar agar mengetahui setiap keahlian yang dimiliki mereka masing-masing. Beralih ke kerajaan sebelah, terlihat Eglantine merasa tak nyaman ada di tempat itu. Dia meminta kakaknya untuk mengantarkan dia pulang. Namun Clad menjawab jika ini adalah tempat yang layak untuk mereka. Kembali ke Soren, dia yang sedang membaca dongeng kisah Lies of Kel didatangi Ethelripe yang mengajaknya berlatih terbang di tengah hujan badai.
Shoren kemudian melakukan arahan yang Azelrai berikan, namun karena ini first time, jadi Soren belum dapat melakukannya dengan baik. Selesai berlatih, dia diajak Azelrai ke sarangnya. Melihat stempel yang ada di buku Ezel, membuat Soren menjadi tahu bahwa orang yang bersamanya ini adalah Lais atau burung yang selama ini dia kagumi. Di sisi lain, Almer sudah sampai di kerajaan paru besi. Dia menyuruh 2 prajuritnya melawan duluan, namun mereka malah masuk ke dalam perangkap. Tapi tidak dengan Almer. Next, beberapa saat kemudian berhasillah Almer membawa 2 anakan burung. Setelah dibawa pulang, Nyonya Pi yang melihat salah satu burung itu adalah Eglantine kaget dan segera memberitahukannya kepada Soren yang baru pulang. Melihat kejadian ini, Raja mengutus beberapa prajurit atau guardian terkuatnya termasuk Lais untuk berperang menghadapi paru besi. Shoren ingin sekali ikut perang untuk membantu mereka semua. Namun itu tak di-ACC oleh Lais dan dia lebih menyarankan Soren agar menjaga adiknya saja. Saat Soren sedang bersedih, tak lama kemudian adiknya tersadar. Eglantine mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan diselamatkan, melainkan Keletlah yang telah memberikan dirinya kepada Almer. Atau dalam kata lain, Almer adalah pengkhianat di antara kita. Cila di antara mereka maksudnya. Paham ini adalah jebakan, Soren bersama teman-temannya segera pergi menyusul Lais. Tapi itu sudah terlambat karena para guardian Gahul sudah terjebak di Tuas Katrol oleh kekuatan dari serpihan logam yang telah dikumpulkan para pekerja. Terlihat paru besi, Naira dan Almer sedang berbahagia melihat para musuhnya kesakitan. Naira kemudian mengutus kelelawar untuk membunuh semua guardian yang terjebak. Di saat itu pula sampailah Shoren dan kawan-kawan. Mereka langsung membagi tugas di mana para burung selain Shoren bertugas menghalangi kelelawar yang akan membunuh para guardian. Dan Shoren memiliki misi untuk menghancurkan Tuas Katrol agar dia bisa membebaskan para guardian. Melihat kejadian ini, paru besi menjadi marah. Dia menganggap Holmer berkhianat juga pada dirinya dan akhirnya dia pun menuntaskan nyawa Holmer. Sesuai ilmu yang diajarkan Lais, Shoren akhirnya berhasil juga menghancurkan Tuas Katrol. Namun bukan berarti mereka telah menang. Para guardian yang belum sempat merevive energinya harus berperang lagi melawan prajurit paru besi. Saat itu Shoren yang melihat saudaranya langsung didatangi. Namun Klet malah menyerang dia hingga Shoren berkali-kali jatuh ke batang pohon yang dibawanya adalah api. Masih di kerajaan paru besi, pertarungan sengit terjadi antara Lais dan paru besi. Namun di saat itu si paru besi licik dengan pura-pura pingsan, kemudian mendatangkan istrinya untuk segera menyerang Lais. Kita beralih ke Shoren. Dia berusaha meyakinkan Klet bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar. Namun, Klet tetap keras kepala dan terus berusaha untuk mencelakakan Shoren. Tapi saat Klet menyerang Shoren kembali, dia malah terjatuh. Dia mengalami patah sayap dan meminta Shoren untuk menolongnya. Shoren yang memiliki hati baik berusaha untuk menolong. Tapi Klet yang tak tahu diri malah berusaha lagi untuk mencelakakan Shoren. Karena tindakannya, ranting yang dipegang dia sendiri patah dan akhirnya Klet terjatuh dan mati. Melihat saudaranya mati gara-gara terhasut oleh paru besi, Shoren pun menjadi emosi. Dia mendatangi paru besi dengan ranting membara yang dibawanya. Pertarungan berlangsung antara Shoren dan paru besi. Mereka kemudian memperebutkan ranting membara yang dibawa Shoren. Sementara Lais yang melihat Naira lengah melawannya.
Nah, singkatnya Shoren berhasil meraih ranting tersebut namun dia harus terjatuh. Dan saat paruh besi akan menerkamnya, Shoren dengan sisa tenaganya mengambil ranting besi tersebut dan ditancapkannya tepat di perut paruh besi. Melihat kekalahan suaminya, Neira segera mengajak sisa prajuritnya kabur. Sementara Shoren yang berhasil memenangkan pertarungan ini kembali ke kerajaan sambil membawa para burung muda yang dihipnotis dijadikan pekerja. Semenjak kemenangannya, Shoren menjadi sangat dihormati oleh semua penduduk di kerajaan Gehul. Kini Shoren juga bisa bertemu kembali dengan orang tuanya. Dan dia yang hobi bercerita juga bisa menceritakan kisahnya kepada para burung muda yang ada di kerajaan setiap waktu. Dan film pun berakhir. Gimana? Nggak kalah keren kan sama film yang kemarin? Film ini mengajarkan kita agar mereka yang merasa kuat harus melindungi yang lemah. Lebih enak lagi kalau saling melindungi sih. Karena kata salah satu tim Blast Cinema yang lagi bucin tuh gini, indah itu bukan tentang siapa yang paling, tapi tentang kita yang saling. Oke, Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, bye and see you.